warahmatullahi wabarakatuh. Semua, alhamdulillah ini kita berjumpa kembali ya dengan PJJ Biologi. Tadi kalian sudah mengerjakan soal pelatihannya. Kita akan bahas soal pelatihannya. Nanti kalau sudah selesai, kita juga akan coba bahas beberapa soal layout yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Nah, ini kakak akan langsung saja share PowerPoint soal ya, dan pembahasan kita lihat bareng-bareng. Udah masuk share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sip. Kita lihat ya soal yang pertama tadi yang sudah kalian jawab ya. Oke, ini kakak sudah kasih warna merah pada kata kunci dari soalnya sebenarnya. Pasangan yang tepat antara mikroorganisme dan alat geraknya adalah titik-titik. Oke, jadi ini A, B, C, D, E, mereka semua ini mikroorganisme apa nih? Masuk ke dalam kingdom apa? Protista. Iya, protista. Ini mereka adalah, kebetulan semuanya adalah protista mirip hewan, atau yang biasa kita kenal istilahnya apa? Protozoa. Protozoa, gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya, protozoa kan dibagi menjadi 4 ya. Ada yang bergerak dengan pseudopodia, amoeba, kaki semu gitu kan. Kemudian ada yang bergerak dengan cilia, ciliata, ada yang bergerak dengan flagel atau flagellata, dan ada yang tidak punya alat gerak. Nah, di sini kita lihat yang A, Trypanosoma. Nah, ini Trypanosoma itu seperti ini ya. Gambar Trypanosoma, dia merupakan parasit ya. Nah, jadi secara bentuk dia ini termasuk ke dalam kelompok apa deh yang tahu? Trypanosoma, alat geraknya adalah Flagel ya? Iya, dia adalah zooflagellata atau protozoa yang bergerak dengan flagel ya. Jadi nanti flagellata sendiri kan nanti ada zooflagellata, ada phytoflagellata. Nah, kalau Trypanosoma ini dia termasuk zooflagellata karena secara hidupnya dia pure sebagai hewan atau heterotrof gitu ya. Nah, ini Trypanosoma. Kemudian ini adalah Paramecium ya. Paramecium ini bergerak dengan menggunakan apa? Silia. Apa itu silia? Bulu cambuk, Kak. Oh iya, bulu getar. Rambut getar. Iya, kalau bulu cambuk itu nama lain dari flagellata ya. Silia ya. Kemudian ini ada beberapa teman-temannya si Paramecium, ada stentor ya, yang seperti ini gambarnya nih ya. Kemudian ada Vorticella nih. Kalau Vorticella sama stentor dia silianya di bagian atasnya ya. Kalau Paramecium kan di permukaan tubuhnya ya. Nah, ada Didinium gitu ya. Nah, di sini. Tadi kita lihat nanti di opsi pilihannya lagi, ingatin ya tadi ya. Nah, kemudian kalau Euglena di sini dikatakan punya flagel. Nah, berarti dia masuk ke dalam flagellata ya. Cuma bedanya sama Trypanosoma. Kalau Trypanosoma tadi zooflagellata, kalau dia ini adalah phytoflagellata karena Euglena ini punya kloroplas. Ya, jadi walaupun dia mirip hewan, walaupun dia protozoa, tapi dia bisa berfotosintesis ketika tidak ada makanan ya. Jadi dia jenisnya phytoflagellata gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tidak punya alat gerak, sporozoa itu seperti Plasmodium ya sama Toxoplasma ya. Nah, jadi kita cek ya, Trypanosoma harusnya bergerak dengan apa tadi? Flagella. Paramecium tadi apa? Cilia. Ya, Plasmodium tanpa alat gerak. Alat gerak itu dia kelompok sporozoa ya. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang E. Yang bergerak dengan flagel atau jenisnya dia adalah phytoflagellata ya. Itu untuk nomor 1 ya. Kita lihat nomor 2. Tumbuhan melinjo Gnetum gnemon termasuk ke dalam kelompok tumbuhan gimnos. Nah, ini kemarin kita udah belajar nih tentang gimnos ya kan. Apa dasar klasifikasinya gimnos? Ayo, siapa yang masih ingat jawabannya apa? B. Ya,
Yang mana? B. Yang D? B. B. Oh iya. Artinya tidak dilingkupi oleh daun buah. Apa nama lain daun buah? Nama lain daun buah apa? Karpela. Iya, jadi dasar dari kenapa melinjong masuk ke gimnos adalah karena dia berbiji terbuka, yaitu bakal bijinya tidak dibungkus oleh karpela ya. Kalau tajuk membentuk struktur kerucut, nah sebenarnya kayak ciri-ciri yang ini ya, sistem perakarannya tunggang, ini juga cirinya gimnos gitu ya, tapi bukan ciri khusus gitu ya. Nah, jadi memang gimnos ini mirip seperti dikotil. Dia punya kambium dan dia akarnya tunggang gitu ya. Dia mirip seperti dikotil ya. Oke, kita lihat nomor 3. Manakah ciri yang sesuai dengan organel kompleks Golgi ya, badan Golgi. Nah, badan Golgi ini udah kita berkali-kali pelajari tentang organel sel semester 1 kemarin ya. Nah, yang A, berupa lipatan membran yang muncul dari karioteka. Nah, kalau ini ciri khusus bukan? Apakah hanya Golgi saja? Bukan. Bukan. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau lipatan membran dari karioteka itu bukan hanya Golgi tapi juga retikulum endoplasma ya. Lebih tepatnya sih RE karena posisinya RE itu dekat sama nukleus ya. Gitu. Tempat sintesis protein harusnya apa? Kalau sintesis protein di organel apa? Ribosom bukan enggak? Ribosom, betul sekali. Berperan langsung dalam oksidasi zat makanan menjadi energi. Pembentukan energi di mana? Ayo, katabolisme. Pembentukan energi, respirasi. Terjadinya di mitokondria ya. Memiliki cis dan trans. Punya sisi cis dan trans Golgi? Punya ya. Jadi ketika dia menerima protein dari RE, dia masuk lewat cis. Nanti hasil protein yang terbentuk keluarnya lewat sisi trans ya. Jadi yang menjadi ciri khasnya si Golgi ini yang tepat adalah yang D ya. Menghasilkan banyak karbohidrat. Kalau menghasilkan banyak makanan, karbohidrat organel apa? Tempat fotosintesis tuh apa? Organel untuk fotosintesis? Kalau pada tumbuhan, iya plastida atau kloroplas ya. Nomor 4 kita lihat, perhatikan gambar anatomi daun berikut ini. Daun merupakan modifikasi jaringan parenkim. Nah, mana yang berupa parenkim? Oke, sebelum kita jawab, kita cek dulu nomor 1 apa? Siapa yang tahu nomor 1 apa? Silem. Silem, betul. Jadi kalau di daun, silem itu posisinya di atas ya. Nomor 2 berarti adalah jadi sebenarnya selain dari posisi kita juga bisa lihat dari struktur bentuk ukuran ya. Silem itu biasanya lebih besar diameternya. Kalau nomor 3 apa? Epidermis kak. Epidermis ya, atas. Nomor 6 juga epidermis, bawah. 4 jaringan tiang. Jaringan tiang. Apa? Jaringan tiang. Ini apa? Lisade. Lisade. Nomor 5 bunga karang. Bunga karang atau spons ya. Dan yang merupakan parenkim adalah nomor 4 dan 5 kak. 5, betul. Jadi nanti disebutnya parenkim palisade dan juga parenkim spons ya. Atau bisa juga kita gabung mereka berdua, 4 dan 5 ini satu gabungan adalah mesofil ya. Itu jaringan parenkim mesofil ya. Jawabannya 4 dan 5. Nomor 5. Pasangan yang tepat antara pembuluh darah dan bagian jantung yang berhubungan secara langsung. Ini kakak sudah kasih gambar di sini ya. Oke, jadi kita ingat lagi bahwa ruang jantung kita ada 4. Yang atas namanya atrium atau serambi, yang bawah namanya ventricle atau bilik. Yang ada di tangan kanan, yang sebelah kanan berarti jantung kiri, yang ada di tangan kiri berarti jantung kanan, gitu ya. Darah yang keluar dari jantung keluar lewat arteri atau aorta yang besar. Kalau darah yang masuk ke jantung, dia masuk lewat vena. Nah, kita lihat ada 2 peredaran darah ya, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan. Ya, bilik kanan ini keluar ke paru-paru. Berarti kalau keluar tadi apa pembuluh darahnya? Arteri.
arteri ya. Jadi bilik kanan ini nanti berkaitan sama arteri, namanya arteri pulmonalis karena dia ke paru gitu ya. Terus nanti dari paru-paru darah masuk ke jantung ke serambi kiri. Nah, serambi kiri ini kalau masuk berarti lewat vena. Karena dari paru-paru berarti namanya vena pulmonalis. Jadi yang berkaitan langsung dengan bilik kanan arteri pulmonalis, yang berkaitan langsung dengan serambi kiri adalah vena pulmonalis gitu ya. Kemudian nanti ada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri ini berkaitan langsung dengan pembuluh darah arteri terbesar. Namanya adalah apa? Aorta. Aorta. Nanti dia membawa darah ke seluruh tubuh, ya, kapiler di jaringan tubuh. Nanti kemudian dari kapiler darah kotor akan dibawa masuk ke serambi kanan lewat vena cava. Jadi kalau bilik kiri berkaitan dengan aorta, ya, vena cava berkaitan dengan serambi kanan, ya. Nah, kita lihat yang A berarti vena cava harusnya tadi serambi kanan, ya. Vena pulmonalis harusnya apa? Serambi kiri. Serambi kiri. Arteri pulmonalis harusnya Bilik kanan. bilik kanan, betul. Vena porta. Nah, kalau vena porta, sistem porta itu adalah penghubung satu arah. Ya, ada di tubuh kita, itu namanya vena porta hepatica. Ada yang tahu vena porta hepatica itu menghubungkan apa dengan apa? Menghubungkan usus halus dengan hepar atau hati. Ya, jadi nanti makanan yang sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus itu dibawa oleh darah kita ke hati dulu ya untuk didetoksifikasi oleh pembuluh darah namanya vena porta hepatica. Ya, dia sistemnya satu sirkuit gitu ya. Kemudian aorta ini bilik kiri benar? Yang adalah yang ya. Bilik kiri, betul ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi soal nomor 6, ini kemarin kita udah belajar juga tentang nefron ya. Nomor 3, 4, 7. Oke, nomor 3 apa? Namanya? Tubulus contostus proximal. Ya, proximal, betul. Nomor 4? Lengkung Henle. Henle-nya Henle apa? Menaik atau menurun? Naik. Menurun. Menurun. Kalau yang naik itu yang nomor 5. Jadi dari nomor 4 dia turun ke bawah, terus dia naik lewat Henle nomor 5. Terus kalau nomor 7 adalah Ductus coactivus. Atau pengumpul ya. Nah, maka fungsi yang terjadi di 3 nomor tersebut, di TKP, di Henle, dan juga di kolektivus, ini ada suatu peristiwa yang dikenal dengan apa? Reabsorpsi air. Iya, reabsorpsi air. Nanti reabsorpsi air kan ada 2 ya. Ada yang bersifat obligat, ada yang bersifat fakultatif. Kalau yang obligat yang di mana? Di yang wajib? Di 3, 4, atau 7? Reabsorpsi yang wajib? 3. 3, yaitu di TKP. Jadi ini sifatnya obligat, wajib terjadi pada semua manusia gitu ya. Mau yang satu minumnya sedikit, yang satu minumnya banyak, pokoknya di TKP pasti terjadi 80% ini ya, air itu direabsorpsi gitu. Kalau yang fakultatif, nah ini tadi yang ada di Henle menurun ya, atau Henle descending nomor 4. Kemudian ada juga di kolektivus ya, dan sebenarnya ada juga di TKD ya. Nah, cuma di sini kan tidak ditanya, tapi di TKD juga ada reabsorpsi air secara fakultatif ya. Rata-rata mereka dipengaruhi oleh faktornya hormon. Nah, siapa yang tahu hormon apa yang mengatur kadar urin? A, D, H. Adenin. Apa? Anti apa? Anti. Di
hormon. Hormon. Nah, jadi anti diuretik hormon ya, diuretik hormon itu adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ya, nanti untuk mengatur absorpsi air secara fakultatif. Gitu. Nomor 7 pada siklus menstruasi bulanan, ini juga kemarin kita udah belajar. Kadar progesteron menurun karena apa? Kenapa kadar progesteron menurun? Peningkatan estrogen. Peningkatan estrogen? Ya, kita lihat ya. Sebenarnya progesteron itu kan progesteron dan estrogen ya, kemarin ingat ya, dihasilkan oleh siapa? Siapa ingat? Progesteron dan estrogen setelah terjadinya ovulasi itu dihasilkan oleh siapa? Follicle bukan nggak? Luteum. Oleh badan kuning atau korpus luteum. Kalau folikel itu dia hanya menghasilkan estrogen. Ya, jadi kalau ketika setelah ovulasi nih ya, setelah kalian lihat nih di gambar yang pertama ya, yang paling atas, ini kan ovulasi nih. Nah, kadar progesteron itu baru naik setelah ovulasi kan? Ya, di sini bawahnya nih ada grafik progesteron nih. Nah, jadi progesteron itu baru naik setelah ovulasi. Kenapa? Karena setelah ovulasi itu terbentuk yang namanya korpus luteum. Jadi korpus luteum itu bisa menghasilkan dua hormon. Yang pertama adalah siapa tadi? Estrogen. Yang kedua adalah progesteron. Gitu. Mereka berdua itu bekerja sama untuk menyebabkan penebalan dinding endometrium gitu ya, penebalan endometrium. Nah, ketika tidak ada fertilisasi, ya, ketika tidak ada fertilisasi atau nggak ada perkawinan, ya, maka korpus luteum itu nanti akan berubah jadi yang namanya korpus albikan. Nah, korpus albikan itu dia nggak bisa menghasilkan hormon. Ya, jadi korpus albikan itu dia tidak bisa menghasilkan hormon. Sehingga yang tadinya kadar estrogen sama progesteronnya tinggi, berarti sekarang jadi gimana? Berarti sekarang kalau korpus luteumnya sudah berubah jadi korpus albikan, berarti kalau tidak produksi hormon, berarti estrogen dan progesteronnya gimana? Menurun, iya. Gitu. Karena tidak ada fertilisasi, estrogen progesteron jadi rendah. Ketika semua hormon rendah, ayo kemarin kita udah belajar kan, ketika semua hormon rendah, maka yang terjadi nanti apa? Menstruasi atau meluruhnya dinding endometrium gitu. Jadi progesteron turun berarti karena apa? Karena yang mana? Korpus. Iya, yang B, degenerasi korpus luteum menjadi korpus albikan. Soalnya udah nggak ada lagi yang memproduksi hormon tersebut gitu, karena harusnya estrogen sama progesteron itu dihasilkannya sama korpus luteum ya gitu. Kalau folikel itu dia cuma menghasilkan estrogen aja di awal-awal nih, yakni makanya di awal-awal nih ya, yang grafik awal terbentuknya sel folikel, ini progesteronnya masih rendah, estrogennya mulai naik karena yang dihasilkan memang hanya estrogen saja gitu ya. Nomor 8, manakah berikut ini yang terjadi pada profase 1 meiosis? Di profase 1 meiosis itu ada yang namanya subfase ya, ini udah kakak buat ininya nih gambarnya, lazy padidi gitu kan. Nah, leptoten itu ketika mulai terbentuk kromosom ya kan. Zigoten itu kemudian terbentuk yang namanya sinapsis. Sinapsis itu penempelan ya, atau perlekatan dari kromosom homolog nih ya. Nah, kromosom homolog perlekatan atau menempel. Terus nanti pakiten, karena mereka sudah menempel, mereka akan membentuk tetra. Jadi kata kuncinya ya, kalau leptoten
apa tadi terbentuk? Kromosom. Kromosom. Kalau zigoten apa terjadi? Sinapsis. Iya, jadi terbentuk kromosom, kemudian jadi sinapsis, habis sinapsis pakiten yang bentuk apa? Tetrat. Kemudian tetratnya di diploten mereka membentuk apa? Persilangan. Itu yang dinamakan sebagai kiasma ya. Nah, nanti kiasma jadi pindah silang, crossing over, di kinesis mereka kembali dalam posisi tetrat si kromosom homolognya gitu. Maka yang tepat yang mana nih? Kita lihat. Yang A benar nggak? Paling berpisah. Salah ini anafase ya. Anafase. Kalau terbentuknya karyoteka, terbentuknya inti sel kembali, ini adalah telofase. Ya, telofase akhir biasanya ya. Kemudian tetrachromatif berjajar di ekuator. Kalau berjajar di ekuator apa? Metafase. Iya, metafase. Pemisahan. Kalau pemisahan apa? Anafase. Anafase. Iya, jawabannya adalah yang E. Pertukaran materi genetik dari kromosom homolog yang saling berdekatan, yang saling melakukan sinapsis dalam bentuk tetrat ini ya tadi. Jadi di tahap apa mereka terjadinya pertukaran materi genetik? Diploten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis? Diploten. Diploten. Terjadinya pindah silang gitu. Ya, bisa ya. Nomor 9. Sel sporofit. Nah, ini tumbuhan biji yang mengalami meiosis dalam gametogenesis jantan. Yang ditanya tuh yang jantan ya. Kalau jantan berarti yang mikro. Sel induknya kalau jantan namanya mikrosporosit. Mikrosporosit akan meiosis, kemudian menghasilkan 4 mikrospora. Jadi hasil dari meiosis apa berarti hasil meiosis? Hasil meosisnya apa? Kalau dari gambar ini, hasil meosisnya adalah bentuknya Mikrospora. Nah, kalau hasil meosisnya mikrospora. Kalau yang mengalami meosisnya berarti adalah Mikrosporosit. Sporosit, betul. Kalau pada betina, ya tinggal diganti. Bukan mikro, tapi apa? Makro. Iya, jadi kalau yang betina berarti yang mengalami meosisnya makrosporosit, atau ada juga yang menyebutnya megasporosit. Hasilnya adalah megaspora. Itu ya, berarti jawabannya yang mengalami meiosis pada jantan itu adalah mikrosporosit. Ya. Nomor 10. Fenomena yang sering terjadi sebagai bukti hasil evolusi bahwa organisme itu hasil evolusi nenek moyang yang sama. Jadi awalnya dari satu individu kemudian berkembang jadi macam-macam gitu kan? Apa itu namanya? Buktinya? Ayo, salah satu bukti evolusi apa? Yang menunjukkan bahwa adanya kesamaan struktur berarti ya. Kalau nenek moyang yang ya, homologi organ. Contohnya apa? Contohnya homologi organ? Kucing sama singa. Kaki depan Sama kaki depan, ingat sayap ya? kelelawar. Ya, sayap kelelawar, betul. Misalkan kaki depan kucing sama sayap burung atau sayap kelelawar. Ingat syarat dari homologi itu harus bagian depan dengan anggotanya adalah anggota kelompok vertebrata bertungkai. Jadi kita hanya bisa mengcompare bukti homologi itu pada vertebrata yang punya tungkai. Ikan walaupun dia vertebrata, tapi dia nggak punya tungkai, gitu ya. Bisa ya soal tadi? Bisa? Ada pertanyaan? Bisa, oke. Kalau gitu kita bahas sedikit soal TO-nya ya. Yang kemarin sudah ngerjain. Kalian kemarin ngerjain TO nggak? Ngerjain. Ngerjain ya. Nah, kita bahas soal TO-nya. Sebenarnya nanti kalian kan dapat ya pembahasan tertulisnya. Cuma mungkin
nanti ada yang bingung atau apa kalau hanya sekedar baca gitu kan. Jadi kita akan bahas beberapa soal yang mungkin sulit bagi kalian ya. Oke, kita lihat dari nomor 61 ya. Teknologi DNA memiliki banyak aplikasi medis. Oke, ngomongin tentang teknologi DNA, dia secara umum berarti nih ya. Teknologi DNA secara umum. Bisa rekayasa genetika, bisa cloning, ya intinya adalah bioteknologi modern berarti ya. Gitu. Nah, yang tidak dilangsungkan secara rutin saat ini, pada saat ini. Jadi sekarang tuh udah nggak pernah atau mungkin tidak rutin atau bahkan dilarang dilakukan. Yang mana? C ya Kak? Ya, C. Iya betul. Yang C. Kalau yang A sampai sekarang insulin buatan itu masih ada ya. Dengan menggunakan rekayasa genetika bakteri E. coli, insulin masih dilakukan sampai sekarang karena penyakit diabetes makin banyak justru yang vaksin. Nah, apalagi sekarang juga lagi kena wabah kita ya, vaksin ini justru sangat dibutuhkan sekali. Sinovac ya sudah ada. Jangan lupa kalau disuruh vaksin silakan kita daftar ya. Kemudian, nah ini prenatal gen, jadi untuk mengidentifikasi juga bisa dengan tes DNA, dengan mengecek, jadi udah bisa ketahuan kalau ada ibu hamil, dia mau ngecek apakah anaknya mengalami gangguan atau enggak itu bisa. Jadi misalkan dari sejak hamil dia pengen tahu anaknya mengalami kelainan atau tidak, misalkan. Nah itu bisa dengan uji DNA. Gitu ya. Kemarin kita udah belajar tentang mutasi kan ya, berbagai macam sindrom. Yang tidak berlangsung adalah yang C jelas, karena rekayasa genetika pada zigot manusia ini masih penuh pro dan kontra, karena kita merubah sebuah spesies yang sudah paling sempurna diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Nah, makanya penuh pro kontra ya gitu. 62 taiga ini seperti ini ya, didominasi oleh ini apa nih, Coniferinae itu adalah tumbuhan yang pinus, terus apa lagi? Mara, ya, damar gitu ya. Nah itu adalah tumbuhan yang pertumbuhannya mengerucut ya, taiga. Jadi dia berarti jawabannya adalah yang A. Nah kalau tundra ini dia di dekat kutub ya, suhunya rendah, suhunya dingin, bahkan minus di bawah 0 derajat. Dan jadi dia kayak savana, tetapi dingin. Kalau savana kan panas ya, di Madagaskar gitu. Ya. Kalau yang curah hujannya 25 dan kecepatan evaporasinya sangat tinggi, ini daerah mana nih kira-kira? Ekosistem apa? Yang pengeluapannya tinggi dan curah hujannya sangat rendah. Gurun Pasir ya Kak? Gurun. Gurun, betul. Di gurun itu dia ekosistem yang curah hujannya rendah dan penguapannya sangat tinggi. Kalau yang kelembaban udaranya sangat tinggi, ini adalah di Indonesia banyak, yaitu adalah hutan hujan tropis ya. Penetrasi cahaya rendah juga ini hutan hujan tropis. Kenapa penetrasinya rendah? Karena pohon-pohonnya itu gede-gede gitu ya. Peredaran darah ikan ini setara dengan apa? Gitu. Jadi ikan itu sistem peredaran darahnya setara dengan apa? Oke. Sistem peredaran darah ikan itu tunggal ya. Dia berbeda sendiri dibandingkan vertebrata yang lain. Kan ada 5 vertebrata ya, param, Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Pisces adalah satu-satunya yang peredaran darahnya tunggal. Ya, jadi hanya satu sirkuit gitu. Kenapa? Amfibi, reptil, aves, mamalia, mereka bernafasnya udah pakai paru-paru, makanya nanti peredaran darahnya ganda, karena darah beredar pertama paru-paru, ya kan, yang kedua ke seluruh tubuh, gitu kan. Nah, kalau pada Pisces dia karena bernafasnya dengan insang, jadi dia hanya satu jalur aja. Nah, gambarnya seperti ini nih ya. Jadi dia cuma punya satu bilik dan dia cuma punya satu serambi. Jadi ketika darah itu dipompa oleh jantung, ya
cuma satu kali ngelewatin jantung. Nanti terjadi pertukaran oksigen dan CO2-nya itu di bagian insang ya, di kapiler-kapiler insang atau yang dikenal dengan bagian namanya lamela insang gitu ya. Nanti oksigennya masuk lewat insang, lamela insang, CO2-nya keluar ketika mereka bernafas ya. Nah, maka yang sama itu tadi udah kita bahas tuh di soal pelatihan. Sistem yang satu jalur ya, unggas kan tadi apes ya. Apes berarti dia dua peredaran atau disebut sistem peredaran darah ganda ya. Nah, yang satu jalur itu adalah sistem tadi ya, portal atau apa tadi contohnya? Sistem vena apa namanya? Vena hepatika. Nah, porta hepatika atau dikenal dengan sistem portal yang menghubungkan usus dengan hati ya. Jadi darahnya tanpa melalui ruang pompa gitu ya, lewat aja dari usus ke hati gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Reptil dia peredaran darah ganda. Manusia juga peredaran darahnya ganda. Ya, jantungnya 4 ruang. Spons, nah kalau spons ini dia masih simpel banget, cuma berdifusi doang ya. Gitu. Jadi dia belum sejati jaringannya. Nah ini ya, nih yang saya mau kasih lihat ini, saya udah buat lingkaran merah nih ya. Nah ini, jadi dari usus halus nanti darah dibawa oleh vena porta hepatika menuju ke hati. Baru nanti dari hati dia diedarkan ke seluruh tubuh sari-sari makanannya gitu. Next, 4 pasangan yang tidak tepat antara struktur tumbuhan dengan asal meristemnya. Oke, kita lihat nih, saya udah buat. Nah, pertama, ketika tumbuhan itu masih embrio itu berarti masih di dalam biji ya. Nah, jadi ketika si tumbuhan itu masih di dalam biji, belum tumbuh, dia punya cikal bakal dari semua jaringan, namanya promeristem. Nah, si promeristem inilah nanti yang akan berkembang. Jadi sebelum ke sini ya, sebelum ke protoderm, meristem dasar dan lain-lain ya. Dan jadi yang namanya saya tulis, mudah-mudahan muat. Jadi yang namanya meristem primer. Nah, meristem primer ini asalnya dari apa? Di bagian ujung ya kan? Kalau di yang ujung apa namanya? Meristem apa yang di bagian ujung? Ini nanti kalau berdasarkan letaknya dia nanti jadi apikal. Selain apikal ada juga interkalar kalau pada tumbuhan monokotil. Nah, ketika dia tumbuh tuh ya, ketika dia makin berkecambah ya, kalau pada kecambah misalkan kalian nanam toge ya kan, kacang hijau kan dia jadi toge tuh ya, berkecambah. Itu nanti si promeristem ini dia akan membentuk 3 jaringan utama dulu. Ada protoderm, ada meristem dasar atau ground meristem, ada prokambium. Jadi ada 3, protoderm ya, promeristem nanti jadi protoderm, meristem dasar, kemudian prokambium. Nah, terus kan dia makin tumbuh makin gede. Nanti kita kan ketemu sama berbagai macam jaringan tuh ya, ada epidermis, ada sklerenkim, kolenkim, silem, floem gitu kan. Nah, mereka itu dari mana? Epidermis itu dari protoderm. Nah, sementara seperti sklerenkim dan kolenkim atau jaringan penyokong, kemudian jaringan parenkim, empulur, ya kan, terus cortex gitu ya. Nah itu dia dari meristem dasar. Nah kemudian ada yang namanya prokambium. Nah kalau prokambium ini jadi stela itu berarti bagian tengah gitu ya. Ada bagian tengah itu ada silem, ada floem, ada kambium, vaskular. Kalau pada di hotel nih ya, gambar yang sebelah sini. Nah bagian tengah ini ya, kambium vaskular itu dia dari prokambium gitu. Nah nanti kan kambium sendiri kan waktu itu kita pernah bahas ya, kambium tuh ada yang di antara silem dan floem atau yang namanya intervaskular, ada juga kambium yang di luar silem dan floem ya kan, atau namanya kambium apa yang di luar selain di silem dan floem, yang ingat? Kambium sorry. Kalau yang ini nih ya, inter nih bukan
bukan inter tapi intra ya. Nah, intravaskular. Nah, yang ini adalah intervaskular ya. Nah, jadi kalau yang intra itu berarti di antara silem dan floem. Berarti nanti dia akan ngebentuk silem sekunder sama floem sekunder. Kalau yang di luarnya silem dan floem nih ya kan, kalau kambium ini kan ada yang cuma kambium doang nih ya, tidak di antara silem dan floem, dia akan membentuk apa? Jari-jari. Kita ingat Pulur. Dia akan membentuk jari-jari empulur untuk menyeimbangkan silem dan floem. Nah, terus kalau batangnya makin gede, lama-lama batang dikondil makin besar, epidermisnya kan rusak. Ketika epidermis rusak, itu nanti diganti sama jaringan gabus, ya kan? Nah, jaringan gabus ini terbentuk dari kambium gabus atau velogen, ya. Kita pernah ya semester 1 kemarin belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, kambium gabus ini itu nanti akan berkembang jadi velum ke arah luar, jadi sel mati, ya. Dan juga menjadi veloderm ke arah dalam, yaitu adalah yang berupa sel hidup gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan dari jaringan ya. Berarti pertama promeristem, kemudian jadi seperti ini. Kakak udah buat ada nyari grafiknya nih kayak gini. Nah, jadi awalnya ada promeristemnya jadi 3 nih. Protoderm, ground meristem atau meristem dasar, kemudian prokambium. Protoderm jadi epidermis. Kemudian meristem dasar nanti jadi korteks, jadi parenkim, jadi sklerenkim, jadi kolenkim gitu ya. Kemudian dan nanti korteks yang terakhir ngegantiin epidermis. Kalau si epidermisnya rusak membentuk kambium gabus kork itu gabus artinya ya, kork kambium ya. Kambium gabus nanti jadi velum sama jadi veloderm. Sementara prokambium nanti jadi silem sekunder sama floem sekunder ya. Nah, kita lihat yang tidak tepat katanya ya, yang tidak tepat. Epidermis dari protoderm, benar? Benar. Floem sekunder dari kambium gabus? Salah. Iya, floem sekunder harusnya dari apa? Meristem. Apa tadi? Floem sekunder, floem sama silem sekunder berasal dari kambium Intravaskular. Atau ya kambium vaskular aja boleh, kambium intravaskular lebih spesifik juga boleh ya. Kambium vaskular tapi dari prokambium, meristem primer dari meristem apikal ya kan. Kemudian silem sekunder ya sama floem sekunder itu dari kambium vaskular ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kambium gabus itu harusnya jadi velum sama veloderm. Nomor 65, perhatikan gambar metagenesis paku berikut ini. Keterangan yang tidak sesuai dengan bagian yang ditunjuk nomor 10. Nomor 10 ini berarti siapanya nih? Taman paku. Tanaman pakunya, ya kan? Kalau paku, generasi apa paku? Gametofit atau sporofit? Gametofit. Gametofit atau sporofit? Sporafit. Nomor 11 ini apa ini nomor 11 nih? Spora. Iya, ini sporanya nih ya. Makanya karena dia menghasilkan banyak spora dari daun-daunnya, makanya tumbuhan paku itu disebut sebagai generasi sporofit. Nah, kalau sporofit, apa diploid apa haploid? Haploid. Ya, bukan lagi. Diploid atau haploid sporofit? Diploid. Yang namanya gametofit itu haploid. Yang namanya sporofit itu dia diploid atau 2M. Berarti yang A benar ya, tepat gitu kan, sesuai. Yang depannya yang tidak sesuai. Menghasilkan gametalium, benar atau salah? Salah. Karena harusnya dia menghasilkan sporanium atau kotak spora yang berisi spora. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul, yang B ya. Kalau daun muda menggulung pada tumbuhan paku disebutnya apa? Ada yang tahu? Cinnatus. Jadi Cincinnatus.
Ya, Circinatus itu adalah istilah untuk daun muda yang menggulung pada tumbuhan Paku. Oke, bisa ya? Kalau gametofitnya tumbuhan paku siapa? Berarti ya? Kalium. Kalium ya, gametofitnya adalah prokalium. Kita lihat nomor 66. Ciri khas awal peradangan lokal. Oke, atau istilahnya itu inflamasi. Ya, radang itu biasanya ya maksudnya kemerahan pada tubuh kita atau demam ya. Nah, itu awal gejalanya apa? Pertama pastinya kan ada luka biasanya, ada infeksi ya. Jadi demam itu adalah respon imun tubuh kita. Nah, tapi bagaimana proses awal terjadinya? Kita lihat. Oke. Pertama nih ya. Nah, jadi katanya sinyal kimia dikeluarkan dengan mengaktifasi. Nah, jadi sebenarnya pertama kali yang terjadi adalah adanya sinyal kimia. Sinyal kimia yang memancing segala macam sel-sel darah putih bekerja, yaitu adalah namanya senyawa histamin. Nah, jadi ketika ada luka di tubuh kita, nanti ada sel darah putih yang disebut sebagai basofil. Basofil itu nama lainnya sel mas. Nah, sel mas ini nanti dia menghasilkan sinyal kimia namanya histamin. Nah, si histamin ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah. Ketika pembuluh darah sudah melebar, maka aliran darah nanti akan terfokus pada bagian luka. Supaya apa? Supaya nanti sel-sel darah putih bisa ngalir banyak ke daerah luka tersebut, dan sel darah putih itu kan bisa nembus pembuluh darah kan. Nah, ketika sudah dekat daerah luka, mereka akan nembus pembuluh darah. Nanti ada yang makanin bakteri-bakteri tuh yang misalkan masuk lewat paku gitu kan, atau jarum pentol yang harapan ada bakterinya. Nah, bakteri-bakteri itu akan dimakan sama sel namanya monosit sama neutrofil. Mereka berperan sebagai fagosit ya gitu. Kita nanti buka lagi catatan tentang jenis sel darah putih dan peranannya. Basofil itu nanti dia respon peradangan, monosit sama neutrofil nanti dia menyebabkan fagositosis pada zat atau benda-benda asingnya ya, seperti pada bakteri, pada virus kalau memang bisa gitu ya. Jadi ini adalah respon imun kedua ya, respon imun kedua. Nanti setelah itu ada juga peranan dari trombosit untuk menutup luka ya, keping darah atau pembekuan darah. Maka awal terjadinya peradangan lokal yang pasti pertama kali terjadi adalah yang mana? D. Yang D, iya. Jadi pembebasan histamin, baru kemudian terjadinya pelebaran pembuluh darah. Setelah itu sel-sel darah putih akan banyak menuju ke tempat yang terinfeksi, nanti ada fagositosis gitu ya. Kita lihat soal berikutnya, 67. Parameter biokimia yang menunjukkan adanya pencemaran pada ekosistem perairan. Ya, jadi kata kuncinya nih di biokimia. Ya, biokimia ini gampang sebenarnya. Biokimia ini kan biochemical ya. Nah, DO nih, kita lihat ya DO. Apa itu DO? DO itu singkatan dari dissolved oksigen. Atau apa artinya dissolved oksigen? Oksigen yang terlarut. Oksigen terlarut berarti bukan ngomongin tentang biokimia gitu kan. Nah, kalau COD ini bukan cash on delivery ya. Ini adalah chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen yang digunakan untuk menguraikan zat-zat senyawa kimia, biasanya senyawa anorganik gitu, seperti mineral gitu ya. Nah, kalau BOD ini adalah biochemical oxygen demand. Jadi dari namanya aja udah bisa ketahuan untuk mengukur pencemaran biokimia berarti dengan menggunakan apa? Nilai BOD itu nilai biokimia. Biokimia ini jadi senyawa kimia organik gitu yang terlarut di dalam tubuh organisme ya. Kalau
suatu air tercemar, ya sebenarnya ini keterangannya benar ya, menurunnya DO, meningkatnya COD, meningkatnya BOD, meningkatnya logam berat, ini benar gitu. Ini semuanya parameter pencemaran gitu. Artinya ketika si ABCDE ini terjadi itu udah fix berarti air tersebut tercemar gitu. Cuma tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Kalau kita lihat, kita ukur kadar oksigen ya, berarti kita lihat nilai DO. Kalau kita ukur zat-zat anorganik, kita lihat nilai COD. Kalau kita lihat senyawa-senyawa organik, biokimia, berarti kita lihat BOD. Kalau secara fisik, berarti kita lihat misalkan kekeruhannya, terus aroma si airnya, baunya, gitu. Itu berarti secara fisik gitu ya. Nomor 68, enzim amilase dapat memutus ikatan glikosida. Senyawa manakah yang bisa diputus amilase? Ya, amilase itu kan pemecah amilum, zat tepung, zat pati, ya kan? Yang pasti yang ada selulosa sama kitinnya salah, ya nggak? Karena selulosa sama kitin itu nggak bisa dicerna sama amilase. Selulosa itu serat, ya. Dia dicernanya pakai enzim selulase, dan manusia kita nggak punya selulase. Yang punya selulase siapa yang punya selulase? Siapa? Sapi, hewan-hewan herbivora yang punya selulase untuk memecah selulosa ya. Nah, berarti glikogen, nah kalau glikogen itu daging, kita bisa nggak makan daging? Kita ya, otot, glikogen itu gula otot ya. Nah, jadi yang bisa dicerna dari amilase itu adalah glikogen, kemudian amilum atau zat tepung atau zat pati, kemudian ada juga jenis amilum namanya amilosa, amilos, dan amilopektin. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang mana? ABCDE? Yang A. Yang spermatogenesis dan oogenesis punya perbedaan dalam titik-titik. Apa bedanya? Ini mah gampang. Apa bedanya pembentukan sperma sama pembentukan ovum? Ya? D. Jumlah sel kelamin. Ya, kalau sperma berapa sel kelamin yang berlama? 4. Kalau ovum? 1. Yang 3 kemana yang 3? Yang 3-nya akan mengalami degenerasi atau mengalami kematian ya. Jadi perbedaannya ada di jumlah sel fungsionalnya, betul. 70. Echinodermata merupakan hewan invertebrata yang memiliki perkembangan embrio lebih maju dibandingkan arthropoda. Echinodermata apa sih echinodermata? Apa echinodermata contohnya? Kelabang ya? Hewan yang berkulit duri tetapi tidak bertulang belakang. Starfish. Atau apa? Bintang laut. Ya, bintang laut ya. Jadi bintang laut, teripang, lilin laut, bintang mengular. Nah, itu adalah echinodermata. Nah, kalau arthropoda itu seperti serangga, kemudian ada laba-laba, ya, arachnida, terus ada kelabang, myriapoda, crustacea, kepiting, itu adalah arthropoda. Nah, kita lihat nih perbedaannya apa. Kalau echinodermata, ya, soalnya tadi arthropoda atau moluska sih? Arthropoda kan ya? Yang di soal, nanti kalian cek ya yang di soal moluska atau arthropoda, soalnya di keterangan ini yang diberi penjelasannya moluska ya. Jadi kalau echinodermata sama arthropoda ya sebenarnya sama-sama dia punya 3 lapisan embrional. Begitu juga dengan moluska ya. Jadi echinodermata, arthropoda, moluska itu semuanya punya 3 lapis embrional. Tapi kalau berbicara tentang kemajuan ya, kemajuan perkembangan yang maju itu adalah echinodermata dibandingkan keduanya gitu ya. Kalau kalian ingat urutan film berdasarkan perkembangan
urutannya. Yang pertama ada porifera, ya kan? Terus yang kedua apa? Solen, rata. Terus ada berbagai macam cacing, vermes. Lalu ada moluska. Habis moluska ada arthropoda. Dan yang terakhir ada echinodermata. Nah, jadi ini dari atas sampai ke bawah ya. Ini yang atas ini yang paling sederhana. Artinya solen rata lebih maju dari porifera. Vermes lebih maju dari solen rata. Moluska lebih maju daripada vermes, ya kan? Arthropoda lebih maju dari moluska. Echinodermata lebih maju dari arthropoda, gitu ya. Jadi ini urutan filum ini berdasarkan urutan perkembangan evolusinya. Filum pada kelompok tidak bertulang belakang. Nah, jadi saya nggak tahu ya, soalnya di soal yang kalian kerjain itu arthropoda atau moluska ya. Nanti kalian cek ya. Kalau soalnya adalah arthropoda ya, Echinodermata merupakan hewan invertebrata yang memiliki perkembangan embrio yang lebih maju dibandingkan arthropoda. Ini benar ya? Benar, ya kan? Perkembangan embrionya Echinodermata lebih maju gitu. Sebabnya perkembangan embrio menjadi 3 lapis hanya terjadi pada Echinodermata. Benar atau salah? Salah. Salah, karena arthropoda juga 3 lapis. Bahkan vermes juga 3 lapis ya. Gitu. Jadi tadi pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Benar, salah, apa jawabannya? C ya. Perbedaan respirasi anaerob di sel ragi dan sel otot adalah bahwa di sel ragi titik-titik. Oke, kalau di sel ragi berarti fermentasinya alkohol atau laktat? Alkohol. Alkohol. Berarti kalau fermentasi alkohol yang ini yang nomor 1 nih ya. Glikolisis terjadi, kemudian glukosanya akan dibentuk menjadi asetaldehid ya. Nah, glukosanya jadi asam pirufatnya jadi asetaldehid. Di sini tidak ditulis asetaldehidnya. Kemudian asetaldehidnya jadi alkohol, ya kan? Nanti dia ngelepasin karbon dioksida dan hasilnya hanya 2 ATP. Sementara kalau asam laktat dia nggak membentuk asetaldehid sehingga dia tidak melepaskan karbon dioksida. Itu ya bedanya ya. Nah, berarti yang mana jawabannya? Kalau di sel lagi berarti yang alkohol, berarti bedanya alkohol dengan asam laktat tadi apa? Di ini ya. Keduanya nih, ya. Jadi dia melepaskan CO2, ya kan? Yang merupakan hasil dari apa? Pembentukan asetaldehid ya. Berarti yang tepat jawabannya yang mana? B. Yang menghasilkan asam laktat. B kan? Iya. Yang B. Melepaskan senyawa dari reduksi asetaldehid ya. Asam laktat itu adanya di fermentasi asam laktat ya. Oke, kita lihat ya. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan ini. 1, 2, 3, 4. Yang sesuai dengan teori Darwin. Nomor 1. Jerapah leher panjang berasal dari jerapah leher pendek. Darwin bukan? Iya. Darwin. Bukan. Ini siapa? Lamarck. Betul. Itu adalah teori dari ya kan? Nah, kok begitu sih, maaf ya. JB bukan Justin Bieber ya. JB Lamarck, Jean Baptiste Lamarck gitu ya. Itu teorinya dia. Leher panjang berasal dari leher pendek. Berarti yang ada nomor 1-nya salah ya. Berarti A, B jelas salah ya kan? Nomor 2, pada masa lampau terdapat jerapah leher panjang maupun jerapah leher pendek. Betul atau salah? Betul. Ini Darwin. Pemanjangan leher jerapah karena pengaruh lingkungan. Ini adalah jerapah tadi lama. Jadi karena ditarik-tarik lehernya jadi panjang. Berarti jawabannya adalah 2 dan
4. yang D itu seleksi alam ya. Oke, next. Nanti kalian ingetin ya pokok-pokok pikiran Darwin nih. Ini sering juga ditanya gitu ya. Pokok-pokok pikiran Darwin sebenarnya waktu itu kayak kakak pernah ngajarin deh di materi evolusi ya. Nah, kita lihat 73 seorang siswa menanam beberapa macam biji dalam tanah. Setelah beberapa hari, tumbuh daun, dia menggali benih dan tampak kotiledon atau keping bijinya masih tersisa di dalam tanah. Biji tanaman apakah tersebut? Oke. Ini kan ngomongin tipe perkecambahan. Ada perkecambahan hipogeal. Hipogeal itu yang kotiledonnya tertinggal di bawah. Hipo itu bawah. Jadi kotiledonnya itu ada di bawah. Ya, perkecambahan hipogeal. Kalau epigeal, epi itu atas. Jadi kotiledonnya ini dia terbawa naik ke atas. Gitu. Berarti kalau yang tersisa di dalam tanah, hipogeal, apa epigeal? Hipogeal. Hipogeal itu kebanyakan terjadi pada kelompok monokotil. Berarti yang termasuk monokotil? Yang mana berarti? Kelapa monokotil bukan? Monokotil. Monokotil. 1 benar. Terus 3 benar berarti ya. Jagung. Monokotil padi. Monokotil bukan? Iya. Ya, monokotil kacang hijau. Enggak. Nah, kalau kalian nanam kacang hijau tuh ya, kotiledonnya dia naik ke atas, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 yang A ya. Gitu. Nomor 74, aktivitas pembelahan sel. Di manakah tempat terjadinya? Nah, ini nomor 1 tuh tudung akar atau nama lainnya kalitra. Nanti di nomor 2, nah ini meristem nih, jaringan meristem ya. Meristem ini nanti dibagi menjadi 3 zona. Ini kan meristem di ujung akar, apa namanya meristem di ujung akar? Apikal. Apikal. Meristem apikal, betul. Meristem apikal ini nanti dibagi 3 zona. Ada zona pembelahan, nomor 2. Ada zona elongasi atau pemanjangan di nomor 3. Lalu ada zona pematangan atau diferensiasi. Nah, yang tadi kita bahas tuh yang protoderm, prokambium, terus meristem dasar, itu kebentuknya di zona diferensiasi tadi gitu ya. Terus nanti ada rambut-rambut akar ya. Nah, maka berarti pembelahan ya udahlah langsung kejawab ya. Tapi ada di nomor berapa? 2. Nomor 2 ya. Berikut perbandingan organel sel hewan dan tumbuhan yang benar. Nomor 1 katanya vakuola, tumbuhan ada, hewan tidak ada. Benar atau salah? Salah. Karena keduanya punya vakuola. Vakuola bedanya tumbuhan besar, vakuolanya hewan, vakuolanya kecil ya. Yang ada nomor 1-nya salah. Berarti A salah, E salah gitu kan. Tapi antara B, C, D. Plastida, tumbuhan punya plastida, hewan tidak, betul? Betul. Hewan punya lisosom, tumbuhan nggak punya lisosom? Betul. Lisosom adanya di sel hewan. Gliosisom di tumbuhan ada, di hewan nggak ada? Betul. Betul. 2 dan 4. Kalau peroksisom adanya di Salah. Tumbuhan. di 2. Di dua-duanya. Bedanya. Hewan ada, di tumbuhan juga Hewan ada. Jadi peroksisom itu ada di kedua jenis sel ya. Jadi jawabannya 2, 3, dan 4 yang B. Oh iya, tidak dibutuhkan dalam biosintesis. Sintesis apa artinya sintesis? Sintesis apa artinya sintesis? Pembentukan. Pembentukan, atau kita biasa kenal dengan namanya anabolisme. Ya, jadi sebenarnya ini lagi nanyain tentang anabolisme. Ya, contohnya apa anabolisme? Contohnya apa? Sintesis. Apa yang tidak dibutuhkan dalam fotosintesis? Nah, Oksigen.
Oksigen. Oksigen, karena oksigen itu diapain? Hasil fotosintesis. Disintesis, dihasilkan, bukan dibutuhkan. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Salah satu tahapan dalam fotosintesis adalah reaksi terang. Manakah pernyataan yang benar berkenaan dengan reaksi terang? Ayo. Distroma, benar atau salah? Reaksi terang? Benar ya? Benar. Salah. Salah, Kak. Ingat namanya reaksi, namanya reaksi terang. Reaksi terang huruf depannya apa? Terang. Oke. T. Belakangnya Tilakoid. belakangnya G. Berarti terjadinya di, ingat aja, tilakoid atau Granula. Jadi depannya kan T tuh, berarti terjadinya di tilakoid atau tumpukan koid, itu disebutnya grana. Jadi jawabannya yang A salah, ya kan? Yang B? Benar. Betul. Iya, jawabannya adalah yang B. Reaksi terang terjadi di grana dan menghasilkan energi. Gitu. Ya sebenarnya ini ada dua jawaban yang mendekati nih. Tapi jawabannya kira-kira yang paling kita keep ya, sejauh ini nomor B benar kan ya? Sejauh ini yang B benar. Walaupun sebenarnya kurang tepat sih, bukan di grananya, tapi di apa lebih spesifik? Membran. Jadi terjadinya di membran tilakoid atau di membrannya grana gitu ya. Kayak kita sejauh ini kan yang B mendekati benar ya, menghasilkan energi gitu kan. Reaksi terang adalah reaksi yang mengubah cahaya menjadi energi mekanik sehingga dihasilkan energi. Ya bukan ya. Dia bukan energi mekanik, energi apa sih ya? Bukan mekanik, bukan energi gerak gitu ya. Dia foton, menghasilkan energi kimia. Hasil dari reaksi terang adalah NADPH2, ATP dan pembebasan oksigen. Benar nggak yang ini? Salah. Salah. Apa hasil reaksi terang? Reaksi terang kan dibagi dua ya, siklik sama non siklik kan? Nih, ini siklik. Apa hasil reaksi siklik? Nih, ATP. Apa hasilnya non siklik? O2, ATP, Dan ADP. ADPH ya kan? Nah, berarti yang tadi mana tuh? Mana tadi? Yang mana tadi? Ini dia. Yang D benar nggak berarti? Betul. Kan? Nah sekarang kan ada dua nih ya kan berarti ya yang hampir benar. B apa D berarti? D. Ayo. D. B apa D? Kalau dikasih dua pilihan gini, maka pilihlah jawaban yang paling spesifik. Iya. Yang paling spesifik B apa D? D. Kenapa yang D bukan? Nah, karena pertama dia kurang spesifik, dia bilangnya di mana, di grana, di apanya. Pertama di membran. Kemudian energinya tuh energi apa? Nah, energinya apa? Kan nggak jelas kan? Energi itu kan banyak ya. Ada energi tadi katanya energi mekanik, ada energi kinetik, ada kimia, ada energi apa gitu kan nggak jelas. Nah, energinya apa? Energi kimia yaitu berupa ATP dan NADPH. Iya, jadi kalau ketemu soal kayak gini, hati-hati dibaca dulu dan pilihlah jawaban yang paling spesifik ya. Nomor 78. Dalam proses pembekuan darah katanya ada protrombin jadi trombin, fibrinogen jadi fibrin gitu kan. Perubahan protrombin menjadi trombin terjadinya pada apa? Jadi di bagian mananya darah? Di mana? Di trombosit? Ya, pertama kan ada yang namanya tahap pembekuan darah itu ya, trombosit akan dibentuk menghasilkan bukan dibentuk tapi dia pecah. Nah, trombosit atau keping darah itu akan pecah. Jadi struktur namanya enzim tromboplastin atau trombokinase, ya kan? Nah, terus nanti tromboplastinnya dipakai untuk mengubah protrombin jadi trombin. Trombinnya dipakai untuk mengubah fibrinogen
Jadi Fibrin. nah, yang ada di sebelah kiri nih ya, trombosit, ya kan, protrombin, fibrinogen, mereka semua itu sudah ada di dalam darah kita, yaitu tepatnya ada di cairan darah. Atau berarti ada di mana? Plasma darah. Di plasma darah. Iya, jadi mereka ini semua, ini protrombin sama fibrinogen itu bukan bagian dari trombosit ya, mereka tuh sendiri-sendiri. Jadi di darah kita tuh ada trombosit, di darah kita ada protrombin, di darah kita ada fibrinogen, adanya di cairan darah kita atau namanya plasma darah. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Nomor 79, nah ini mah langsung aja gampang. Anak 4 tahun berapa gigi gerahamnya? 4 buah. 8. 8. Iya, 4 ya. Jadi di kiri 2, di kanan 2, berarti atas 2. berarti ada 8 geraham. Kalau dewasa nanti masing-masing isinya nambah 1. Jadi 8 tambah 4. Jadi 12. Jadi kalau anak-anak masih 8, kalau dewasa gerahamnya ada 12. Terakhir, yang bukan meiosis. Yang bukan meiosis. Kalau pembentukan spora, meiosis bukan? Bukan. Pembentukan spora itu dari 2N jadi N. Meiosis bukan? Meiosis. Meiosis. Pembentukan serbuk sari? Enggak. Serbuk sari itu apa? Yang di bunga. Ya, yang di tumbuhan gitu ya. Iya. Meiosis bukan? Bukan. Bukan. Oke, kalau Ya. yang D gimana? Bukan. Sperma sama ovum, iya, meiosis ya. Ya. Pembelahan inti generatif, nah ini sebenarnya nih. Jadi kalau kita ngomongin tentang serbuk sari itu kan tadi adalah namanya mikrospora tadi ya. Nah, mikrospora tadi meiosis bukan? Mikrospora itu meiosis, yang bukan meiosis itu adalah pembelahan inti generatif. Jadi kenapa bukan? Karena tadi si mikrospora tadi mikrospora kan hasil meiosis kan? Mikrospora itu nanti dia ngebentuk jadi inti generatif sama jadi inti vegetatif. Ini pernah loh saya jelasin kan di materi yang pembelahan sel kalau nggak salah ya. Nanti kalian lihat lagi tuh ya materinya. Jadi inti vegetatif sama inti generatif ya, ini dibentuknya dengan cara namanya kariokinesis tanpa sitokinesis. Jadi dia tuh kayak mitosis, mirip seperti mitosis ya, tapi nggak ada pembelahan sitoplasmanya, jadi nggak ada sitokinesisnya gitu. Jadi hanya pembelahan intinya saja, tapi tidak ada pembelahan sitoplasma ya, itu namanya kariokinesis tanpa sitokinesis. Kalau pada betina itu terjadinya di saat pembentukan antipoda. Kalian ingat kan kalau di betina ada antipoda, ada sel sinergit gitu kan ya, ada inti kandung lembaga sekunder ya. Nah itu mereka dibentuknya juga dengan proses yang sama tadi, dengan kariokinesis tanpa sitokinesis, atau kalau yang kita mau bilang mitosis gitu, tapi mitosisnya tidak sempurna gitu ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat, jawabannya adalah yang E ya. Kalau serbuk sari dia mikrospora, dia dibentuk juga dengan meiosis ya. Oke, itu pembahasan TO-nya alhamdulillah terbahas semua, kata kiri dan